Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk HR Wiki yang selalu setia menemani kita semua untuk belajar dan terus berjalan sampai hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah bersedia hadir. Dengan waktu yang ada, kita coba maksimalkan ke depan beberapa hal yang kita akan bahas terkait increasing employee engagement bersama Pak Hendra Kusnoto sebagai seorang advisor dari Good Corporate Governance and Change Human Capital Maaf saya potong, Management. suaranya nggak kedengeran. Oh, Ya, suaranya kecil banget suaranya, Bu. Bu. oh oke. Sebentar ya. Kayak Pak Erwan tadi mungkin perlu pakai apa? Headset, Pakai headset, mikrofon. Pakai apa tadi? headset. Pakai Oke. speaker saya. Pakai speaker, Nah, pakai speaker. selamat malam Pak Miki, Pak Hendra, thank you teman-teman. Pak Irwansyah, apakah suara saya sudah terdengar? Malam, malam, malam. Oke, sudah Belum, cukup. belum. Di tempat saya belum. Ya masih kurang gede suaranya, Bu. Saya juga begitu dengarnya. Oke, coba saya besarkan kembali suaranya. Halo Pak Miki, Pak Hendra, Pak Irwansyah. Ya, lumayan, lumayan. Oke, Iya, iya, sudah jelas, Penny. Sudah, ya, oke. terima kasih ya Silakan. Pak. Selamat malam semuanya rekan-rekan. Terima kasih untuk malam hari ini yang sudah hadir. Kita mulai untuk increasing employee engagement. Malam hari ini saya berterima kasih kepada Pak Miki sebagai selaku dari HR Foundation untuk HR Wiki ya. Malam ini kita akan membahas banyak hal mengenai employee engagement terkait increasing employee engagement yang diharapkan dari setiap company. Dan Pak Hendra Kusnoto selaku speaker sudah bersedia hadir tepat waktu. Terima kasih banyak. Pak Hendra Kusnoto sebagai seorang advisor ya dari Good Corporate Governance, dan beliau juga seorang Change and Human Capital Management. Dan pembicara malam hari ini terkait kompetensi employee engagement, banyak hal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement, kemudian bagaimana strategi membangun employee engagement dan kebijakan dalam mengembangkan employee engagement tersendiri. Kompetensi pengembangan atau mengembangkan employee engagement dalam company, studi kasus dari employee engagement. Terima kasih malam hari ini Pak Hendra Kusnoto. Beliau adalah psikologi ya, dari psikolog ya Pak ya, UGM, lulusan S2 bisnis, kemudian seorang Master SDM dan Human Resources Program Training ya. Thank you untuk Pak Hendra. Pak Hendra juga lulusan Institut Melbourne, Australia ya Pak. Thank you ya Pak. Pak Hendra sudah bisa kita mulai untuk malam Siap, ini. siap Komandan, Bu Feni. Okay. Thank you very much Pak Irwansyah. Terima kasih untuk malam ini. Ya, semangat selalu ya Pak. Ibu Yulia Ratna, thank you Pak. Bu Nur Arifin, Bu Herlina, ya welcome ya, thank you. Kita bisa mulai ya sambil nunggu teman-teman dan rekan-rekan kita yang lain. Monggo ya Pak Hendra. Langsung ya Bu ya, bisa. Monggo Pak, udah. Oke, baik Bu, terima kasih. Pak Miki, selamat malam, terima kasih. Bu Feni, terima kasih. Pak Erwansa, serta rekan-rekan yang lain, saya senang sekali pada malam ini kita bisa berbagi mengenai employee engagement, apa itu nanti kita akan bahas. Jadi kalau kita membahas employee engagement, itu mungkin dulu waktu Ibu Feni mungkin psikolog ya, jadi pernah mendengar attachment behavior ya, perilaku melekat. Nah, itu sebenarnya kalau kita pelajari, bayangan saya asal-usul engagement itu adalah perilaku melekat, attachment behavior. Jadi bayangannya begini, kalau kita melihat seorang anak bayi disusui oleh ibunya dengan ASI, ya, air susu ibu, maka dia akan melekat ke tubuh ibunya merasa hangat. Dan kehangatan ini akan terus dibawa sampai dia nanti dewasa,
Sehingga kalau nanti dia merantau kemana-mana, dia selalu merasa teringat terus sama ibunya. Nggak pernah lupa karena dia merasa selalu digendong, selalu dipeluk, selalu merasa hangat. Ini attachment behavior dari si bayi. Sebaliknya kalau si bayi itu diberikan susu botol ya, dia tidak mengenal tubuh ibunya yang hangat, dia hanya mengenal botol. Botol itu kan dingin. Akibatnya apa? Sampai gede dia merasa dingin dengan ibunya. Dan ketika dia merantau, dia akan merasa jauh dengan ibunya. Dan ibunya mungkin akan menyesal. Kenapa anak saya yang sudah saya gedein kok ternyata tidak hangat. Dia nggak mengoreksi perilaku waktu masih kecil, dia memberikan susu botol. Dan itu adalah attachment behavior. Dan attachment behavior ini sebenarnya cikal bakal dari perilaku, kalau dalam manajemen itu engagement, keterlibatan. Jadi seorang bayi yang diberikan susu dengan susu ASI, dia merasa terlibat sejak kecil. Sehingga kalau ada masalah, dia akan ngomong ke ibunya, dan mungkin saja kalau ibunya ada masalah, dia akan mau menampung, membahas, mendiskusikannya, dan mungkin saja memecahkannya. Dan itu adalah perilaku engagement yang muncul dari perilaku attachment sejak dia kecil. Dan ini saya kira penting banget dipahami oleh mungkin rekan-rekan yang bukan psikolog ya. Kalau Bu Feni karena psikolog apal banget nih. Kuliah semester berapa saya juga lupa dulu ya. Tentang psikologi perkembangan ya. Saya ingat banget karena saya itu pernah juga mengambil S2 psikologi perkembangan dan saya pelajari ternyata menarik sekali attachment behavior ini. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Feni, topik yang kita akan diskusikan itu ada beberapa, yaitu yang pertama, pengertian employee engagement. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement. Yang ketiga, strategi membangun employee engagement. Keempat, kebijakan mengembangkan employee engagement. Kelima, kompetensi mengembangkan employee engagement. Dan yang terakhir, studi kasus nanti kita akan diskusikan. Oke. Apa yang dimasukkan dengan employee engagement? Tadi saya sudah jelaskan ya tentang perilaku bayi yang masih kecil saja. Dia engage dengan ibunya karena dia tuh merasa dekat. Dia merasa attach, melekat gitu ya. Jadi demikian juga kalau kita bicara karyawan itu merasa terlibat karena dia ditunjukkan dengan perilaku tingkat antusiasme, tingkat semangat yang tinggi, dan dedikasi yang dia rasakan terhadap perannya di dalam organisasi. Kenapa? Dia merasa, nanti kita akan diskusikan mengapa penyebabnya dia merasa engage, menarik banget ya. Jadi intinya seperti baik tadi, dia merasa dilekatkan sejak dia masuk jadi pegawai oleh atasannya, dia dilekatkan, di attach terus ya, sehingga engagement-nya itu muncul. Nah, karyawan yang terlibat secara emosional, karyawan yang engage ya, yang attachment-nya betul-betul sejak dulu, sejak dia masuk jadi pegawai secara emosional, maka dia merasa terhubung dengan pekerjaannya. Dan ini bukan sekedar masalah gaji ya, karena gaji itu mungkin penting, tapi bagi dia itu suasana organisasi, suasana hubungan dia dengan atasan itu jauh lebih penting ketimbang sekedar gaji. Jadi kadang-kadang orang itu suka melihat orang bekerja di satu tempat tuh karena gajinya bagus, maka dia betah. Sebenarnya bukan itu saja faktornya, tetapi faktor attachment atau faktor engagement ini yang perlu kita perhatikan. Nah, keterlibatan ini berdampak pada setiap aspek, termasuk profitabilitas, keuntungan ya. Jadi karena apa? Keterlibatan ini dampaknya nanti ada kaitannya dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ujung-ujungnya berkait dengan profitabilitas, keuntungan atau pendapatan. Dan juga pengalaman pelanggan. Dia itu akan men-share apa yang dia alami dengan rekan-rekan kerja, dan juga kalau ada pelanggan, customer, dia juga akan share pengalaman dia dengan customer sehingga customer itu menjadi betah. Dan ini penting banget. Dan berhubungan juga dengan pergantian atau retensi. Jadi orang-orang yang attachment-nya bagus, yang engagement-nya bagus,
dia retensinya tinggi, cenderung betah di dalam suatu organisasi dan dia tidak mau keluar. Dan ini faktor penting yang kadang-kadang oleh atasan kurang diperhatikan. Oke, mengapa keterlibatan ini penting? Dari riset 90%, 92% eksekutif percaya bahwa karyawan yang terlibat akan berkinerja lebih baik sehingga mereka dapat meningkatkan keberhasilan dari timnya dan juga meningkatkan keberhasilan bisnis. Nah, jadi saya sudah jelaskan tadi berkaitan dengan produktivitas dan efisiensi. Upaya untuk meningkatkan keterlibatan sangat penting bagi bisnis apapun, ukuran apapun, keuangan yang kayak apapun. Jadi faktanya karyawan sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Nah, selanjutnya, walaupun banyak perusahaan memandang produk itu adalah aset terbesar, namun seringkali mereka gagal bahwa faktor yang terbesar itu bukan aset, tapi adalah human, sumber daya manusia. Dan ini sangat terkenal mungkin sudah beberapa tahun yang lalu, beberapa dekade yang lalu, para pemimpin mengatakan aset terbesar adalah sumber daya manusia. Tapi kalau bosnya selalu mikirin yang penting itu adalah produk, berarti dia belum bisa memahami sumber daya manusia sebagai faktor penentu. Perusahaan menghargai karyawannya, perusahaan yang menghargai karyawannya akan mendapatkan imbalan dari tenaga kerja yang berdedikasi, bersemangat, dan terampil. Artinya gini, suatu perusahaan yang sangat care, peduli, sehingga karyawannya itu engage, sehingga punya dedikasi yang tinggi, maka dia akan memperoleh keuntungan, profitabilitas, tadi saya jelaskan. Kemudian ada 3 area bisnis yang terkena dampak langsung keterlibatan. Yang pertama apa? Retensi lebih tinggi. Pegawai yang bagus tidak akan meninggalkan organisasi, tidak akan lari, tidak akan pergi begitu saja karena dia merasa happy diperlakukan dengan baik. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang iklim organisasi yang demokratis, di mana suaranya didengar, pendapatnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pun penting, sehingga retensinya tinggi dan dia tidak akan keluar. Karyawan yang terlibat dengan baik tidak akan memiliki alasan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Saya sudah jelaskan dia tidak akan keluar. Nah, retensi itu akan meningkat bila pertama karyawan tahu bahwa keberadaannya itu diakui dan kontribusinya dihargai. Jadi performan yang dia sampaikan sekecil apapun itu dihargai dan diberikan reward. Karyawan yang melihat peluang untuk pertumbuhan profesional dan pengembangan karir, dia juga merasa retensinya itu tidak perlu dia persoalkan karena dia merasa ngapain saya keluar kalau saya sering diberikan training seperti saya itu trainingnya itu di dalam negeri, di luar negeri itu banyak banget sehingga saya merasa saya waktu diantam kenapa saya harus keluar? Training saya di dalam negeri dan di luar negeri itu dibiayai dan apapun yang saya ingin itu selalu diberikan. Dan karir alhamdulillah sampai pensiun pun saya masih dihargai karir saya sehingga retensinya tinggi. Demikian juga bagi karyawan-karyawan yang engagement-nya tinggi, dia akan happy kalau diperlakukan demikian. Nah, karyawan tersebut memahami kapan perubahan bisnis terjadi dan apa alasannya. Jadi karyawan yang retensinya tinggi, yang engagement-nya tinggi, dia tuh belajar situasi. Apa situasi yang bisa berbahaya dan apa situasi yang kira-kira tidak berbahaya dan tahu benar kapan dia harus keluar, kapan dia harus terbetah. Tapi pada umumnya karena dia merasa engage, dia tetap betah. Semua faktor ini membantu meningkatkan keterlibatan dan dapat membangun kepercayaan antara tenaga kerja dan pemberi kerja. Jadi gini, engagement itu salah satu faktor yang menciptakan kepercayaan dan kepercayaan ini penting banget apalagi kalau untuk bekerja sama. Kalau sampai bawahan tidak percaya pada atasan karena dia tidak engage, dia akan kabur Dia mungkin ngajak teman-teman lainnya juga kabur karena dianggap karena gini, biasanya yang saya suka dengar ada suatu semacam moto atau seorang pegawai masuk satu perusahaan atau satu organisasi karena perusahaannya bagus atau organisasinya bagus. Tapi dia keluar karena apa? Pemimpinnya jelek. Jadi artinya apa?
Bos itu jangan semau-maunya terhadap karyawan, tapi harus menciptakan engagement. Ini penting banget. Kemudian yang kedua, peningkatan produktivitas. Jadi karyawan yang terlibat, dia akan meningkatkan produktivitas, termasuk efisiensi di dalamnya. Sehingga apa? Ujung-ujungnya berkaitan dengan profitabilitas. Nah, karyawan yang produktif, mau nggak mau, dia akan menunjang penghasilan dari organisasi. Sehingga penghasilan organisasi itu meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang terlibat 17% lebih produktif dari rekan-rekan mereka yang tidak terlibat. Jadi artinya apa? 17% pegawai itu yang engage itu lebih produktif dibanding dengan rekan mereka yang tidak engage ya atau disengage. Kemudian yang ketiga, tingkat ketidakhadirannya itu rendah. Jadi orang-orang yang engage itu suka rajin, dia malas untuk bolos. Ya. Jadi tingkat tenaga kerja yang memiliki keterlibatan tinggi mengalami tingkat ketidakhadiran sebesar 41% lebih rendah. Artinya apa? Dia itu lebih bagus ketimbang rekan-rekan lain yang disengage. Jadi bayangkan kalau 41% lebih rendah, artinya dia lebih betah gitu ya. 41% lebih betah daripada orang-orang yang tidak engage. Kenapa? Mungkin karena ada faktor kesehatan mental dan fisik yang dia rasakan karena perlakuan dari organisasi tersebut. Kemudian dalam laporan The Future of Working, Mario Warwick, Profesor Psikologi Kuantitatif di Universitas Durham, dia mengatakan bahwa engagement itu penting. Karena apa? Ini berkaitan dengan pola pikir. Pola pikir growth biasanya ya, pola pikir tumbuh ya. Pak Irwansyah kemarin itu menjelaskan tentang pola pikir ini. Mungkin nanti perlu sharing juga nih dengan kami nih Pak Irwansyah ya, tentang mindset ini. Ini teorinya dari Carl Dweck yang bagus sekali. Jadi pola pikir yang selalu positif dan memuaskan terkait dengan pekerjaan dan hasil kesehatan mental serta kepuasan kerja yang positif. Jadi ini menurut The Future of Working oleh Profesor Psikologi. Jadi keterlibatan itu sama seperti tadi engagement yang dikaitkan dengan perilaku attachment itu penting banget bagi seseorang gitu ya. Karyawan yang terlibat cenderung tidak mengalami kelelahan. Nah, jadi mungkin orang lain stres, dia nggak stres. Orang lain lelah, dia tidak lelah. Ini kelebihan dari orang-orang yang engage. Mereka merasa hubungan baik dengan atasan dan juga dengan rekan kerjanya itu sebagai suatu hal yang berharga, sehingga dia tidak lelah. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi engagement. Nah, banyak sekali faktor ya. Di sini yang saya jelaskan ada 7 faktor. Yang pertama, kepemimpinan. Ya. Nanti kita akan jelaskan kepemimpinan. Kemudian yang kedua, budaya kepedulian, caring, culture. Pekerjaan yang bermakna, umpan balik yang teratur, termasuk pengakuan, peluang pertumbuhan profesional atau pertumbuhan profesional itu dalam artian selalu diberikan training, kemudian otonomi untuk bekerja mandiri dan lingkungan kerja yang inklusif. Nanti kita akan diskusikan. Nah, pengalaman karyawan ini juga satu hal yang penting yang pada akhir-akhir ini disorot. Keterlibatan karyawan ini adalah tingkat gairah ya, tingkat gairah yang selalu dirasakan oleh seorang yang engage sehingga dia merasa happy dan dia merasa cocok dan dia merasa sesuai dengan visi dan misi organisasi di mana dia bekerja, termasuk nilai-nilai inti dari organisasi tersebut. Nah, di mana dia bekerja biasanya itu terkait dengan leadership. Jadi kalau leadernya bagus, biasanya pengalaman karyawan itu juga bagus. Dalam hal ini, leader itu telah menanam benih keterlibatan dengan leadership yang bagus. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah, saya loncat-loncat aja yang penting ya, keterlibatan di masa krisis kemarin contoh COVID-19 ya, ini riset dari Gallup tahun 2021 ketika terjadi krisis COVID-19, dia melihat bahwa tren yang tidak gini, menurut penelitian baru-baru oleh Gallup, persentase kerja yang terlibat di Amerika turun pada tahun 2021 yang merupakan tahun pertama dalam satu dekade. Turunnya
engagement, maksudnya gitu ya. Jadi turun engagementnya. Tren ini berlanjut dari 2021 sampai 2022 dan dengan hanya 32% karyawan penuh dan paruh waktu yang terlibat dan 17% yang tidak terlibat secara aktif meningkat 1 poin persentase dari pada tahun. Artinya apa? Ada pengaruh engagement pada situasi krisis COVID-19 dan biasanya banyak faktor ya, karena kan biasanya COVID-19 itu hampir semua organisasi mengalami kerugian sehingga banyak PHK sehingga menimbulkan stres. Dan stres ini menciptakan disengagement pada orang-orang yang bekerja selama ini sehingga dia merasa tidak happy dan sebagian besar keluar. Dan itu penyebab mengapa akhirnya terjadi orang yang melarikan diri dari suatu organisasi perusahaan dan juga dia akhirnya bergabung dengan perusahaan yang lebih baik. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang punya inovasi tidak mengalami hal seperti itu. Dalam arti begini, misalnya solusinya adalah work from home, bekerja secara hybrid. Nah, dia agak sedikit lumayan engagement-nya masih bisa dipertahankan sehingga pegawai yang lari itu nggak sebanyak yang tidak melakukan work from home. Ada statistik yang melihat pengaruh keterlibatan dalam hal keuntungan dalam konteks krisis ya. Organisasi yang mendapat skor 25% teratas dalam hal pengalaman karyawan yang melaporkan laba atas penjualan 2 kali lipat dibandingkan dengan organisasi yang berada di kuartil terbawah. Artinya apa? Ada perusahaan-perusahaan yang beruntung ya, 25% teratas karena pengalaman karyawannya itu happy ya. Jadi dia itu beruntung karena adanya karyawan yang happy tersebut sehingga 25% itu dia merasa beruntung, tidak dirugikan dan pegawainya itu tidak lari. 82% karyawan di perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik memiliki keterlibatan sangat atau sedang dibandingkan dengan hanya 68% yang di perusahaan yang kinerjanya buruk. Jadi perusahaan yang kinerjanya baik biasanya engagement-nya itu tinggi. Nah, ini artinya apa? Kita perlu cek dong, kenapa perusahaan itu kinerja keuangannya bagus? Biasanya itu karena faktor engagement juga gitu ya. Jadi artinya kalau engagement itu bagus, mau nggak mau dampaknya berpengaruh kepada keuangan. Nah, kalau tidak terjadi, maka akan terjadi pengunduran diri besar-besaran di masa COVID-19 ya. Saya kira ini saya nggak perlu jelaskan lagi. Nah, ada 7 faktor engagement. Tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama kepemimpinan. Saya sudah jelaskan tadi, seseorang masuk dalam satu organisasi atau perusahaan karena perusahaannya bagus, tapi dia keluar karena leadersnya jelek. Jadi kepemimpinan yang bagus akan membuat karyawannya happy sehingga karyawan itu akan engage. Dia tidak mengalami disengagement. Dan engagement itu yang membuat dia jadi produktif, jadi lebih efisien, dan bisa menyumbangkan profitabilitas yang lebih besar. Menurut Business Leadership Today, Laurie Sudbrick, pemimpin paling mempengaruhi keterlibatan. Faktor sudah, Pak. Faktor-faktor tadi sudah kami terima. Strategi membangun employee sudah belum? Strategi membangun masih dalam OTW tadi, dalam penjelasan. Nah, mungkin dari situ, Pak. Ya? Nah, dari situ aja. Oke. Aduh, kacau banget. Nah, saya udah lewat tadi padahal tuh. Aduh, oke. Boleh lanjut ya, Pak ya? Strategi membangun employee. Karena tadi Ya, oke. Sorry. Aduh, saya juga baru sadar nih kok ini nelpon terus. Kenapa nih saya kaget juga. Soalnya HP-nya saya matiin ini suaranya. Oke, strategi membangun ya. Jadi gini, ada 10 langkah ya di dalam menciptakan slideshow-nya, Pak. Hah? Slideshow-nya. Nah, ini slideshow nih. Oh ya, udah. Oke. Ada 10 langkah, Pak, untuk menciptakan engagement. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Tapi terus terang saya bilang, meningkatkan efisiensi itu nggak mudah, pengalaman saya ya. Bagi seorang pegawai itu, dia bisa meningkatkan efisiensi kalau dia punya ilmu tentang peningkatan produktivitas, productivity improvement program.
Maka selayaknya kalau dulu pernah ada teori tentang total quality management di Jepang itu ya, atau quality cycle, maka sebaiknya sampai sekarang pun saya masih menyarankan bagi perusahaan yang ingin maju perlu menerapkan itu, karena dalam teori total quality management dipelajari bagaimana suatu proses bekerja itu bisa menjadi efektif, efisien, dan produktif gitu ya, sehingga akan tercipta peningkatan produktivitas yang tinggi dan berdampak pada profitabilitas, dan ini efisiensi juga termasuk di situ. Jadi orang-orang yang berhasil bekerja dengan produktif, dengan efisien, maka engagement-nya itu akan tinggi. Nah, ini penting banget. Makanya orang-orang SR itu tolong perhatikan hal ini, jangan sampai nggak peduli dengan walaupun teori ini teori lama total quality management, tapi sampai sekarang saya anggap masih relevan, sehingga perlu diterapkan dimanapun. Sehingga mungkin orang-orang SR itu perlu bekerjasama dengan bidang-bidang operasional, orang finance, bidang apa saja, supaya tercipta efisiensi. Kedua apa? Komunikasi. Komunikasi ini penting. Komunikasi yang bagus adalah yang dua arah, two-way communication approach ya. Jadi atasan dengan bawahan melakukan komunikasi tatap muka. Jangan komunikasi one way, satu arah, hanya nyuruh-nyuruh, komando-komando saja seperti militer, sehingga tidak efektif proses pengambilan keputusan. Ketiga, pengakuan. Pengakuan ini berkaitan tadi dengan umpan balik atau feedback. Seorang yang bekerja di akhir tahun diberikan reward. Kalau dia dapat grade A, maka misalnya dapat bonus sekian persen. Grade B sekian persen, grade C tidak dapat karena dianggap tidak berhasil. Dan ini pengakuan yang dianggap penting yang berhubungan dengan engagement. Kemudian interaksi. Interaksi ini juga penting ya. Mendorong interaksi dalam artian begini. Atasan yang baik seharusnya dia itu terlibat dalam proses pembangunan tim sedini mungkin. Ajaklah tim supaya muncul. Saya dulu gini, saya oleh atasan saya di bidang SR, ketika ada pegawai baru masuk, itu dilibatkan ke dalam tim. Apakah tim perbaikan job desk, tim penyusunan reward system, tim peningkatan produktivitas, tim perbaikan sistem manajemen kinerja, dan seterusnya. Jadi artinya interaksi yang seperti ini akan membuat si pegawai merasa engage, dihargai, dan akhirnya dia betah. Sehingga retensinya itu tinggi. Kemudian investasi pada karyawan dan perusahaan. Dalam arti begini, kalau kita investasi pada karyawan, artinya pedulilah benar-benar pada karyawan dan perlu dilakukan survei engagement minimal 2 tahun sekali untuk pegawai yang non-inti. Tapi untuk pegawai inti minimal setahun sekali untuk diketahui seberapa bagus level engagement-nya. Kenapa ini penting? Karena dengan mengetahui level engagement dari pegawai, kita akan tahu apa yang perlu diperbaiki. Biasanya itu apa? Engagement itu yang diperhatikan sistem. Sistemnya sudah bagus belum? Sistem rekrutmen, sistem training, sistem gaji, sistem karir, dan seterusnya. Yang kedua, leadership. Apakah leadership-nya sudah bagus atau belum? Yang ketiga, culture. Apakah culture-nya sudah bagus atau belum? Nah, hal-hal seperti ini hanya bisa diketahui kalau ada survei engagement. Tanpa ada survei engagement, kita nggak tahu persis sejauh mana suatu organisasi itu sudah bagus. Termasuk juga di dalam SR itu audit manajemen SR itu perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program-program SR itu berjalan dengan baik. Pak Hendra mau Ya. dibantu slideshow atau gimana? Belum muncul loh slideshow-nya, Pak. Masa? Iya. Makanya Masa? tadi saya udah minta Penny bantu ini. Kalau Bapak bisa ya? buka, kalau nggak nanti dibantu moderator. Halo? Bapak bisa Masa? buka slideshow nggak? Ini slideshow udah dibuka nih? Udah dibuka nih? Enggak, ini punya Penny nih. Oh, punya Penny? Iya, Iya. ini dari saya, Pak. Walah, kirain punya saya. Sorry. Masa punya Penny? Saya matiin atau bagaimana, Pak? Oh, punya Penny? Iya, ini saya yang share, Pak.
Oh alah, kok punya saya tadi kenapa bentar, kemana punya saya? Bentar saya buka dulu kok gitu ya. Oke. Atau Feni keluar dulu, kita tunggu 5 menit. Kalau nggak bisa, nanti baru dibantu sama Aduh, Monggo, Pak. bentar. Masa sih saya bisa hilang? Sebentar Pak, saya tunggu Pak ya. Ini punya saya ya Pak ya? Kalau ini punya saya Pak ya? Belum muncul, Pak. Belum punya saya nih. Belum muncul, Pak. Belum nampak. Ini belum punya saya juga. Belum nampak, Pak. Halo? Belum, Pak. Belum nampak. Halo, Pak. Aduh, kok bisa ya? Ini saya punya kan ini? Iya, Udah masuk belum? Bapak coba share ke Ini punya saya Zoom. kan? Belum muncul. Masa? Belum terlihat. Belum muncul? Belum. Ini belum muncul? Belum juga. Hah? Belum. Masa? Belum, Pak. Padahal ini sudah saya buka ini. Halo? Iya, Pak. Saya bantu aja ya, Pak ya, biar bisa lanjut. Bu, sebentar Bu ya. Ya, Tadi kan saya bukanya strategi. ya. Sebentar saya cek dulu strateginya udah bisa dibuka belum? Ini sekarang saya buka strategi ini. Aduh, kacau deh. Ini udah terbuka belum, Pak? Belum terlihat, Pak. Hah? Belum muncul, Pak. Aduh, kalau gitu tolong deh Bu Feni deh. Ini kayaknya bermasalah nih saya punya slide ini kalau gitu. Aduh, kacau deh. Baik, Pak. Tolong Bu, dibuka Bu yang strategi Bu. Yang 10 langkah tadi Bu. Halaman berapa, Pak? Halamannya? Halamannya sebentar ya. Ibu tadi mestinya di halaman, coba halaman sebelum kebijakan. Ini Ya, strategi lagi di atas lagi. umpan balik, Pak. Oh, ini sudah tadi, terus sudah tadi sudah. Ya, ini penekanan budaya, Pak, yang tadi dijelaskan. Udah tadi terus. Baik, kemudian Terus. fleksibilitas kerja. Udah terus. Sorry, belum. Di strategi Bu, sorry Bu, di strategi Bu, strategi. Strategi yang ke-10. Strategi. Iya. Ulang dari awal. Strategi dari awal. Ya. Waduh, gawat ini. Ini Pak, strategi pertama. Ini kan yang keempat, mendorong interaksi kan sudah, Pak. Ya, di sini Bu, mendorong interaksi Bu. Oke. Di sini aja Bu, digedein Bu. Oke, di interaksi ya. Jadi saya sudah jelaskan bahwa interaksi itu penting banget supaya terjadi antara atasan dengan bawahan dan juga antara pegawai. Oke Bu, next Bu. Investasi pada karyawan. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa yang namanya investasi itu kepedulian dari atasan terhadap pegawai dalam artian sejak karyawan itu masuk, tolong diperhatikan kebutuhannya. Bukan cuma kebutuhan peralatan kerja, tapi kebutuhan kesesuaian untuk kerja. Peralatan kerja dalam artian job desk-nya, KPI-nya, dan juga bagaimana akhirnya dia itu bisa happy bekerja dengan perusahaan. Terus Bu, next Bu. Nah, umpan balik. Ya, belum. Mundur. Mundur, Bu. Nah, next. Lagi. Fokus pada kesejahteraan. Nah, kerjaan ini juga, kesejahteraan ini penting banget ya. Kesejahteraan ini luas ya, bisa dalam artian begini, yang paling penting itu, kesejahteraan itu adalah kesehatan sebenarnya ya, kesehatan kerja. Jadi, walaupun K3 itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan manufaktur, tapi dalam prinsipnya K3 itu bisa diterapkan juga untuk perusahaan-perusahaan yang secara administratif melakukan pekerjaan tersebut. Di SR pun K3 itu perlu diperhatikan dalam artian begini. Jangan sampai ada satu lingkungan kerja yang berbahaya. Misalnya gini, kabel listrik berseliweran di bawah meja. Nah, itu kan berarti K3-nya tidak jalan. Itu nggak boleh. Kemudian misalnya begini, posisi laptop itu terlalu mendongak.
tidak sejajar dengan mata orang yang mengerjakan pekerjaan. Jadi secara ergonomik tidak bagus. Itu juga masuk K3. Jadi itu kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu luas. Nah, ini dalam laporan Health in Workplace dilaporkan bahwa 19% dari pegawai itu mengalami masalah kesehatan karena pekerjaannya tidak ergonomik sehingga menciptakan kelelahan. Nah, ini berbahaya sekali ya. Jadi masalah kesejahteraan, masalah ergonomi itu penting. Next, Bu. Oke. Nah, umpan balik sudah dijelaskan tadi bahwa yang namanya umpan balik itu pegawai yang bekerja itu membutuhkan nilai setiap di akhir tahun dia diberikan nilai apakah grade A, B, C, atau D. Grade A akan memperoleh insentif mungkin sekian puluh persen, grade B sekian puluh persen, grade C tidak. Dan ini penting banget. Dari survei job list, lebih dari 33% pekerja menginginkan masukan lebih jelas, lebih transparan ya. Artinya apa? Yang namanya reward itu harus clear, harus objektif. Dasarnya adalah penilaian kinerja yang benar. Artinya umpan baliknya itu harus fair dan objektif. Kalau enggak, maka akan terjadi disengagement. Oke, next, Bu. Nah, karena pada budaya perusahaan, saya sudah jelaskan tadi ya, budaya perusahaan itu sangat penting banget bahwa saat ini memang pekerjaan SR yang paling susah itu adalah menciptakan budaya perusahaan. Kenapa? Karena budaya ini artinya tuh ada gini ya, dalam organisasi ada namanya tuh prinsip-prinsip nilai-nilai inti yang harus disepakati, dijalankan, dikembangkan. Kenapa? Karena akan menciptakan budaya. Apa sih fungsi budaya? Budaya ini adalah satu faktor yang bisa mengintegrasikan perilaku semua orang, mulai dari atasan tertinggi sampai bawahan terendah. Tanpa adanya budaya yang jelas, maka organisasi itu akan kocar-kacir, si atasannya kemana, si bawahannya kemana. Sehingga engagement itu tidak muncul dengan baik. Oke, Bu, next, Bu. Nah, pengalaman orientasi ini penting. Jadi untuk pegawai-pegawai baru. Pengalaman saya begini, kalau kita menerima pegawai baru, maka selayaknya diberikan program orientasi itu lamanya bergantung dari kebutuhan. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Di dalam orientasi itu diberikan tentang informasi yang berkaitan dengan struktur organisasi, peraturan perusahaan, nilai-nilai, dan seterusnya. Supaya si pegawai baru itu paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi sehingga dia lebih cepat menyesuaikan diri. Dan kalau dia bisa menyesuaikan diri maka engagement akan muncul. Oke, Bu, next, Bu. Fleksibilitas kerja. Nah, 80% karyawan yang mengharapkan organisasi mendukung di dalam pelaksanaan tanggung jawab dan komitmen pribadi. Dalam arti begini, ini mirip dengan otonomi ya. Jadi kalau otonomi itu kan memberikan tanggung jawab yang full terhadap pegawai, sehingga pegawai itu merasa bertanggung jawab secara mandiri. Akuntabilitasnya jelas secara mandiri. Tapi kalau dia nggak fleksibel otonominya, maka akan membuat dia resah. Maka otonomi itu juga perlu dibarengi dengan fleksibilitas. Dalam artian begini, job desk itu dibuat sefleksibel mungkin, jangan sampai kaku sehingga seorang pegawai itu tidak bisa mengerjakan sesuatu tuh di luar job desk. Mestinya selain job desk itu diberikan tugas-tugas tambahan. Tugas tambahan itu bisa saja 10-20% dari tugas-tugas pokok supaya terjadi fleksibilitas. Dengan adanya fleksibilitas maka engagement itu akan muncul baik. Gitu, Bu. Next, Bu. Nah, kebijakan mengembangkan. Kebijakan, Bu. Next. Nah, sebelumnya, Bu, sebelumnya. Ya, terus. Nah, studi dari Harvard Business Analytics Service, dia menemukan bahwa 92% eksekutif disurvei bahwa keterlibatan karyawan ini sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Ada 3 pendorong utama. Mengapa pendorong ini perlu kita perhatikan? Pendorong ini berkaitan dengan keterlibatan hubungan antara si pegawai dengan perusahaan. Perusahaan
perlu memperhatikan karyawannya karena ada atasan, ada bawahan, ada bawahan, ada bawahan. Sehingga kalau semua orang saling terlibat, maka engagement akan muncul. Next, Bu. Nah, pada intinya ada beberapa hal, ada 3 dimensi. Yang pertama kognitif. Bagaimana pendapat karyawan tentang perusahaan? Ini pola pikir tadi ya. Kalau seorang pegawai merasa perusahaannya itu bagus, maka dia akan merasa happy. Kemudian apakah ada nilai-nilainya? Misalnya gini, apakah profesionalisme itu dihargai atau enggak? Apakah kontribusi individual dihargai atau enggak? Apakah hubungan yang harmonis ada apa enggak? Ini adalah nilai-nilai. Dan ini berkaitan dengan pola pikir. Kalau ini bagus, maka dia merasa, oh, perusahaan ini bagus. Kemudian secara emosional, bagaimana perasaan karyawan di tempat kerja? Apakah dia happy antara dirinya? Bagaimana hubungan dia dengan atasan, dengan sesama karyawan? Apakah happy atau enggak? Kalau dia happy, maka engagement itu akan muncul. Terus perilaku yang paling bawah. Perilaku itu sangat bergantung pada pola pikir tadi ya. Kalau pola pikirnya bagus, hubungan emosionalnya bagus, maka perilakunya positif. Sehingga engagement itu muncul. Demikian Bu, next Bu. Next lagi, next lagi. Next lagi. Nah, ini turnover, cara mengurangi turnover. Turnover ini penting karena kita kadang-kadang suka lakukan survei mengapa di satu perusahaan itu turnover itu bisa di atas 15%, di atas 20%, bahkan ada yang bisa 30%. Nah, sebenarnya menangani turnover ini gampang-gampang susah. Tapi yang paling penting itu kalau kita sudah ngerti konsep engagement, maka penanganan turnover itu nggak terlalu sulit. Artinya apa? Perbaiki saja leadership nomor 1. Nomor 2, perbaiki sistem-sistem yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai, misalnya rekrutmen, training, reward, karir, ya. Kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan, benefit, ya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap retensi, sehingga dengan retensi yang tinggi, turnover itu akan rendah. Demikian, Bu. Next lagi, Bu. Oke. Perusahaan yang engagement pegawainya tinggi, maka 20% karyawannya itu lebih menguntungkan. Stres itu akan berkurang. Pegawai akan lebih banyak bicara positif. Dan mengurangi ketidakhadiran. Saya pikir sudah saya bahas tadi di atas, Bu. Oke, Bu. Next lagi, Bu. Cara teknologi mendorong antusiasme dan inovasi. Perusahaan yang menggunakan taktik keterlibatan terbaik, khususnya dengan teknologi, ini dari survei Unisys dan HFS ya, bahwa teknologi ini penting ya, maka akses terhadap teknologi ya. Jadi pegawai yang diberikan akses, misalkan gini, diberikan email khusus, baik email itu intranet, syukur-syukur internet yang berhubungan dengan pekerjaan dia akan merasa happy dan engagement itu akan muncul. Kemudian itu alat kolaborasi yang terpenting yang saya kira memang menjadi perhatian sekarang oleh manajemen, dan kalau manajemen bisa menciptakan lingkungan kerja dengan teknologi yang bagus, maka engagement itu akan muncul. Next, Bu. Next, Bu. Sebelumnya. Otomatisasi proses manual. Jadi begini, di dalam bekerja itu kadang-kadang suka ada proses manual yang kadang-kadang itu membosankan. Jadi job desk dibuat SOP, tapi SOP itu terlalu bertele-tele. Nah, proses yang bertele-tele ini kadang-kadang membuat pegawai itu bosan. Oleh karenanya perlu dibuat otomatisasi, dibikin lebih simpel, kalau perlu dengan sistem IT ya. Jadi dibikin dengan sistem IT supaya lebih efisien, sehingga tercipta efektivitas dan engagement itu akan tinggi. Ini namanya dokumen manajemen sistem, DMS gitu ya. Oke, next lagi, Bu. Next. E-learning, nah ini dia. E-learning ini adalah satu proses pembelajaran secara elektronik. Saya kira memang terus terang
e-learning ini investasinya mahal. Untuk satu perusahaan, ini dulu Antam saja waktu baru pertama kali MM-an ini biayanya, dan saya sendiri megang learning center, membangun e-learning ini agak ribet karena memang pertama nyari konsultan yang murah itu nggak ada pada waktu itu, yang ada dari Amerika ya, terpaksa kita bayar pakai dolar dan mahal banget gitu. Dan e-learning ini tujuannya itu bagus banget ya, jadi bisa mengintegrasikan semua program-program pembelajaran, khususnya kalau orang SR itu buku-buku SR itu dibikin secara elektronik. Nah, nanti kalau misalnya mau dikaitkan dengan bidang operasi, maka dibikin sistem link-nya, link and match-nya itu, supaya orang operasi juga bisa belajar SR, orang SR bisa belajar operasi dan seterusnya. Dan ini muncul nanti knowledge management dari e-learning ini. Saya kira ini bagus sekali sehingga bisa menciptakan engagement yang tinggi. Demikian, Bu. Next, Bu. BYOD models, bring your own device model. Artinya begini, kecenderungan sekarang pegawai itu kadang-kadang diperbolehkan membawa alat-alat kerja sendiri, boleh bawa laptop sendiri, boleh bawa HP sendiri, boleh bawa apa aja yang berhubungan dengan kebutuhannya, sehingga dia itu bekerja secara mandiri dan perusahaan itu tidak harus investasi lebih mahal. Dan ini akan menciptakan efisiensi dan membuat si pegawai itu sendiri engage, karena semua hal itu dia siapkan sendiri. Memang ada resikonya. Resikonya kalau dia out, dia keluar, maka perusahaan itu akan dirugikan. Oleh karenanya, perusahaan itu perlu membackup dengan apa yang dilakukan oleh si pegawai. Misalnya kalau pegawai itu punya HP, mau nggak mau si perusahaan itu harus menyiapkan sistem WA misalnya begitu, atau internet linking yang berkaitan dengan HP misalnya begitu ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan investasi. Tapi tanpa investasi itu, kalau pegawainya menerapkan BYOD, maka perusahaan lebih beruntung dan engagementnya akan muncul. Next, Bu. Gamifikasi. Ini permainan peran gitu ya. Jadi dalam artian begini, ada kalanya pegawai itu bisa bekerja kalau dibuat sistem role model. Atasan dengan pegawai misalnya bermain peran di dalam satu training tertentu ya. Ini biasanya dalam training gitu ya. Misalnya atasan menjadi pegawai, pegawai menjadi atasan, dan seterusnya. Timbal balik, sehingga masing-masing orang merasa, oh kalau sebagai bawahan saya harus begini, oh sebagai atasan saya begini. Dan dengan adanya gamifikasi ini, tercipta hubungan yang lebih mesra antara atasan dan bawahan, sehingga engagement itu akan lebih berkembang. Tapi ini terus terang masih agak jarang dilakukan di tempat kita, tapi bisa diterapkan. Oke, next, Bu. Kompetensi, next. Ada beberapa hal yang perlu diciptakan agar kompetensi itu bisa muncul. Kita lewatin dulu, Bu. Saya mau bicara kompetensinya aja. Terus lagi. Next. Nah, 7 keterampilan SDM yang diperlukan untuk meningkatkan engagement. Next, Bu. Next. Nah, yang pertama, sebentar, ulang. Memperhatikan hal-hal yang sifatnya detail. Dalam manajemen itu ada namanya the devil is in the detail. Setannya itu ada di hal-hal yang kecil. Kalau seorang atasan tidak memperhatikan hal-hal yang kecil, maka dia akan mudah jatuh, bisa dibohongin oleh bawahan. Nah, oleh karena mau nggak mau, kita sebagai orang SR pun perlu memperhatikan hal-hal yang detail. Misalkan dalam proses rekrutmen. Proses rekrutmen itu kan proses yang simple sebenarnya ya. Tapi kalau kita tidak perhatikan hal-hal yang detail, misalkan gini. Apa yang paling penting dalam rekrutmen? Pertama adalah job desk harus oke. SOP harus oke. Setelah itu apa? Kriteria kandidat.
Nah, kadangkala kita itu tidak memperhatikan kriteria kandidat. Pokoknya S1, jurusan apa saja bisa masuk ke SR misalkan. Entah dari teknik, entah dari akuntan, entah dari psikologi, entah dari hukum. Sebenarnya ini sih kalau kita mau bicara demokrasi boleh, tetapi bicara detail, kita harus perhatikan dulu dong, mana yang lebih cocok untuk bidang SR. Misalkan psikologi, manajemen, hukum misalkan ya, itu lebih pas. Tapi kalau terlalu luas, masuknya akuntan, orang-orang teknik, dan seterusnya, artinya hal detail itu tidak terlalu diperhatikan. Maka dampaknya apa? Akan sulit mengendalikan bidang SR. Ini contohnya. Sehingga apa? Engagement untuk bekerja di situ pun menjadi kurang. Demikian, Bu. Yang kedua. Next, Bu. Lagi. Nah, kemampuan untuk mengulangi. Artinya begini. Seorang atasan, khususnya bidang SR dan juga manajer manapun, dia harus terbiasa melakukan proses pengulangan. Tujuannya apa? Proses pengulangan ini untuk membuat si karyawan belajar lebih bagus. Di dalam filsafat itu ada namanya, ini mungkin Pak Irwansyah bisa bicara nih. Repetition is the mother, studiorum. Pengulangan adalah induk dari pembelajaran. Artinya begini, supaya seseorang itu maju, maka dia harus mau mengulang-ulang proses. Nah, untuk memajukan karyawan, sebaiknya hal ini dilakukan. Misalkan gini, seorang pegawai baru sebulan dia bekerja. Maka dia dibiasakan untuk mengulang-ulang job desk, semua step-step job desk itu supaya dihafal. Nah, katakanlah untuk menghafal job desk itu butuh waktu 3 bulan misalkan. Mau nggak mau kita memaksa dia supaya dalam 3 bulan itu dia hafal aja job desk dulu kerjanya. Jangan suruh kerja yang aneh-aneh, karena nanti bisa saja dia tidak efektif. Nah, tapi setelah 3 bulan baru kita paksa dia untuk bekerja sesuai dengan job desk. Itu namanya proses pengulangan. Kemudian dalam orientasi juga, ya, dalam proses orientasi itu perlu dijelaskan tentang visi misi, diulang-ulangi terus kepada setiap pegawai. Kalau perlu setiap pegawai itu boleh mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan visi misi. Dan ini diulang-ulang terus supaya mereka tuh hafal sehingga mereka tahu persis apa sih visi misi dan nilai-nilai sehingga engagementnya muncul. Next, Bu. Oke, next, Bu. Ya, terus saja. Nah, mendukung semua orang. Begini, di dalam proses pekerjaan tidak boleh kita hanya memperhatikan orang SR saja. Kita harus peduli juga terhadap orang finance, peduli terhadap orang legal. Demikian juga bidang lain harus saling peduli dengan tim dari departemen lainnya supaya tercipta apa? Rasa saling memiliki. Rasa saling memiliki ini yang akan bisa meningkatkan engagement bagi setiap orang di tempat kerjanya. Oke, next, Bu. Terus lagi. Menjaga komunikasi, saya sudah jelaskan tadi, komunikasi itu penting, next saja. Terus pertumbuhan. Nah, saya kira sudah saya jelaskan tadi bahwa yang namanya pertumbuhan tadi, training ya, itu penting sekali buat pegawai supaya dia bisa belajar, supaya bisa meningkatkan profesionalismenya, sehingga karirnya bisa meningkat. Next, Bu. Melatih keterampilan manajemen yang kuat. Nah, manajer itu perlu belajar tentang bagaimana memanage dengan baik dan benar. Karena tidak semua orang bisa menjadi manajer yang baik. Yang ketujuh, membangun kepercayaan. Saya sudah jelaskan tadi bahwa membangun kepercayaan ini tidak mudah ya. Jadi gini, intinya setiap orang itu perlu melatih dirinya untuk mempercayai bawahan. Atasan perlu melatih mempercayai bawahan supaya bawahan juga percaya pada dia. Oke, next, Bu. Terus saja. Nah, studi kasus, Bu. Next, Bu. Studi kasus ini banyak banget sebenarnya, tapi saya ambil ringkasan-ringkasan, sebab ini ada sekitar 60 halaman, tapi saya ringkas-ringkas menjadi sekitar 10 halaman. Sebab kalau misalnya saya masukkan semua 60 halaman, bisa sampai jam 10 nggak selesai-selesai nih. Yang pertama apa? Engagement terbaik itu
menunjukkan apresiasi. Apa itu artinya? Setiap atasan perlu memperhatikan kebutuhan pegawai apapun bentuknya, sesederhana pun bentuknya. Kenapa? Karena dia merasa dihargai. Next, Bu. Nah, contohnya apa? Sebentar, sebelumnya lagi. Nah, ini contohnya gini. Ini kalau misalnya kita mampu menyediakan layanan parkir untuk pegawai pun kelihatannya harus levelnya VIP, walaupun dia biasa. Memperkenalkan CEO untuk hari ini. Jadi CEO itu kadang-kadang perlu diperkenalkan. Jangan cuma CEO itu sendirian aja dengan tempatnya, pegawai sendirian aja dengan kerjaannya. Jadi nampaknya CEO itu perlu sekali-sekali turun ke bawah. Mengirim kartu e-card. E-card itu semacam scorecard gitu ya. Memberikan pidato pengakuan. Merayakan hari penghargaan karyawan. Ini mungkin untuk kita masih agak jarang ya. Hari penghargaan ini berkaitan sebenarnya dengan pemberian reward system. Ya, jadi kalau kita ulang tahun perusahaan biasanya itu ada pemberian penghargaan pada karyawan, maka ada pidato ya. Memberikan paket perawatan, suguhan makanan kejutan. Makanan kejutan ini juga mungkin buat kita masih agak jarang ya. Jadi sekali-sekali kita memberikan burger pada pegawai misalkan. Memberikan peluang pengembangan profesional, saya kira udah jelas ya, training. Memperkenalkan program pengenalan rekan sejawat dan seterusnya. Oke, next, Bu. Fokus pada kesehatan. Saya kira ini sudah saya jelaskan tadi di atas. Kesehatan itu penting karena berhubungan dengan fisik dan mental ya. Jadi kalau misalnya si pegawai itu fisik dan mentalnya sehat, maka dia akan happy dan engage. Oke, next, Bu. Memiliki inisiatif keterlibatan karyawan dan berfokus pada pengembangan. Saya kira sudah saya jelaskan di atas bahwa yang namanya pengembangan pribadi itu sangat penting ya. Misalkan melalui networking. Networking ini kalau ada email, emailnya itu email intranet ya, yang bisa link kepada program-program yang sifatnya luas. Kemudian terkait dengan kelompok organisasi profesional, misalnya kalau dokter dia ikatan dokter profesional, kalau psikolog himpunan psikologi, kalau akuntan asosiasi akuntan dan seterusnya. Program gelar master, nah ini Pak Irwansa nih perlu cerita nih pengalamannya nih. Jadi kalau saya dulu di kantor untuk pegawai yang sudah bekerja selama 10 tahun dan nilainya bagus, maka dia layak untuk ikut sekolah ambil program master. Tapi kalau PhD itu biasanya enggak. Sampai master itu udah bagus. Kalau PhD itu biasanya pribadi. Kemudian pelatihan industri bagi perusahaan manufaktur. Konferensi industri juga bagi perusahaan manufaktur. Webinar atau seminar ini sifatnya umum. Program pendampingan. Pendampingan ini khusus untuk orang-orang yang bekerja, untuk orang-orang magang. Promosi, ya, saya kira ini penting juga untuk pegawai yang sukses. Pembinaan karir, saya kira pembinaan karir ini untuk pegawai-pegawai yang nilainya bagus perlu karirnya ditingkatkan. Next, Bu. Pengembangan tujuan, misi, dan nilai-nilai inti. Nah, ini artinya begini. Engagement pada perusahaan-perusahaan tertentu itu diberikan dengan program. Jadi, si perusahaan itu menjelaskan biasanya ini di dalam bisa dalam ulang tahun perusahaan, bisa dalam setiap mau training ya. Training biasanya gini. Biasanya kalau training lebih dari sekitar 20 sampai 30 orang itu bos tuh turun tangan ya. CEO turun tangan, dia menjelaskan tujuan perusahaan kita adalah bla bla bla, misinya bla bla bla, dan nilai-nilainya bla bla bla. Dan semua ini perlu dipahami oleh setiap pegawai, dan pegawai itu perlu menerapkannya dan menjalankannya dan mengembangkannya. Dan untuk menerapkan ini tentu SR bertanggung jawab bekerjasama dengan divisi-divisi yang lain. Sehingga dengan adanya hal ini, nggak satu pun nanti pegawai nggak ngerti apa sih tujuan perusahaan kita, apa sih misi perusahaan kita, apa sih nilai-nilai perusahaan kita. Nggak boleh terjadi. Kalau terjadi berarti SR-nya itu nggak benar. Oke, next, Bu. Memperbaiki kondisi kerja. Nah, saya kira ini penting banget. Kondisi kerja ini adalah suatu hal yang perlu selalu diperbaiki. Misalnya begini, yang paling penting kondisi kerja itu tentunya ruangan kerja.
ada tempat duduk, ada meja, ada kalau misalnya dia profesional administrasi, ada laptop, ada kalkulator, pensil dan seterusnya. Tapi yang paling penting dalam manajemen itu kondisi kerja itu bukan cuma fisik, tapi mentalitas. Misalnya gini, adanya teamwork yang bagus, adanya kesempatan karyawan untuk belajar dari kesalahan dan mengakui kesalahannya. Ini penting banget, ini psikologi banget. Mendorong persaingan yang sehat. Jadi pegawai itu boleh saja bersaing dalam artian yang sehat. Jangan menerima perilaku beracun, artinya jangan suka menciptakan hal-hal yang sifatnya itu rumor yang sifatnya nggak jelas. Jadikan kantor itu sebagai lingkungan yang menyenangkan. Jadi kondisi kerja itu selain sifatnya fisikal, tapi juga psikologikal. Oke, next Bu. Yang keenam, membuka jalan komunikasi. Saya kira sudah saya jelaskan tadi bahwa komunikasi itu sangat penting. Dan yang terakhir itu having fun. Jadi semua pegawai itu boleh menikmati huru hara ya. Dalam artian kalau dia sukses, Mbok bikin kayak acara pesta kecil-kecilan di kantor. Misalnya keberhasilan dalam satu program membuat pegawai terlibat dalam perayaan program tersebut, misalnya dengan pesta kecil-kecilan, dengan makan-makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian, Bu. Oke, terima kasih. Penyampaian saya udah 8:30. Terima kasih Pak Hendra Kusnoto. Thank you ya Pak. Penjelasannya cukup komprehensif, tapi dari beberapa rekan-rekan, ini masih perlu banget untuk lebih dalam lagi berdiskusi mengenai engagement. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, tadi kami sudah sempat sedikit membahas terkait engagement-nya sendiri. Nah, dari Bapak Nur Arifin sempat tadi mempertanyakan apakah engagement ini ada kaitan dengan involvement, Pak? Dengan apa? Involvement, keterlibatan. Karena kalau engagement sendiri kan lebih ke melekat, keterikatan, lebih kepada hal-hal yang Involvement. ya, involvement, iya. Involvement. Yes, iya Pak. Keterlibatan, involvement. Involvement itu keterpengaruhan. Iya, saling mempengaruhi atau berpengaruh ya. Gini ya, kalau dari teori kompetensi, di dalam teori kompetensi itu ada yang namanya, kalau Ibu baca di kamus kompetensi, Ibu baca di dalam satu, apa istilahnya, modul tentang kompetensi mempengaruhi. Kompetensi itu kalau HEI itu disebut dengan kompetensi impact and influence. Membuat suatu perilaku berdampak dan mempengaruhi. Saya kira engagement itu kalau orangnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan berdampak terhadap orang lain, bisa saja engagement-nya itu tinggi. Tapi ini pada pemimpin gitu Bu ya. Pada pemimpin secara formal atau pemimpin tim. Tapi kalau pada individual pegawai, ini mungkin pikiran saya itu nggak terlalu relevan gitu ya. Karena itu impact and influence itu hubungannya dengan leadership. Tapi kalau yang dimasukkan oleh rekan yang bertanya tadi dalam konteks hubungan antar sesama pegawai bisa saling mempengaruhi, ya bisa saja itu engagement itu terkait. Demikian jawaban saya gitu Bu. Oke. Atau orangnya tadi boleh nggak ngomong langsung supaya saya lebih jelas gitu? Pak Nur Arifin. Silakan. Monggo Pak. Supaya lebih jelas, supaya saya nggak salah nangkap. Ya. Silakan kontak langsung. Pak Nur Arifin, apakah bisa berbicara secara langsung Pak Nur? Halo. Atau dari Pak Miki ingin menambahkan mungkin? Sambil nunggu nih Pak. Halo Pak Nur Arifin. Oke, sampai tunggu Pak Nur ya, mungkin lebih. Jadi tadi kita tangkap Pak Hendra. Jadi Pak Nur mau tanyakan, artinya kalau biasanya untuk
PNI juga ya, kalau engagement kan diterjemahin keterlibatan. Keterlibatan. Enforcement ya. Jadi artinya dua kata yang berbeda ya. Jadi mungkin di sini saya bisa tambahkan dikit. Kelihatannya sama tapi beda ya. Kalau misalnya keterlibatan itu biasanya boleh kita katakan itu rendah ya. Artinya tidak terlibat secara emosional, jadi tidak ada timbal balik. Kalau cuma terlibat aja dia nggak ada timbal balik, jadi cuma satu sisi. Jadi dia nggak peduli katakanlah visi, misi atau tujuan atau target dari organisasi itu, ya. Tapi kalau ke level keterlekatan ya, itu akan melibatkan emosional. Jadi terlibat, dia terlekat begitu loh. Jadi tujuan misi dari perusahaan itu menjadi tujuan dia. Jadi artinya levelnya jauh lebih tinggi dibandingkan cuma terlibat gitu. Kalau keterdekatan itu mungkin tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Megi. Jelas, saya kira cukup jelas ya. Oke. Mungkin Pak Nur mau bicara lagi secara langsung, secara jelas, atau ada lagi pertanyaan lain mungkin silakan. Pak Dr. Irwansyah mungkin ada komentar, pengalaman, silakan. Ya, baik. Monggo Pak. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Menarik ya kalau kita bicara hal-hal yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia ini. Suara saya cukup jelas terdengar? Jelas Pak. Jelas banget. Jelas, jelas. Kok jelas? Ya, saya bukan psikolog ya. Saya nggak punya ilmunya gitu ya, tapi tertarik untuk ikut dalam webinar ini. Background saya kebijakan ya, kebijakan bisnis, kebijakan publik ya. Public policy. Ada istilah tadi yang mirip juga dengan itu ya, engagement itu. Kalau di kebijakan itu namanya empowerment ya. Jadi kalau dari sisi kebijakan ya, seseorang itu tidak mungkin terlibat ya apabila dia tidak di empower. Jadi dia tidak diberdayakan gitu. Ya, jadi orang harus diberdayakan karena yang punya daya itu mereka gitu. Ya. Jadi bagaimana kita mau mengajak orang terlibat, ikut serta, punya kaitan dan sebagainya itu kalau dia tuh tidak diberdayakan. Saya kebetulan bukan kebetulan, saya dosen. Ya, saya ngajar bagaimana murid-murid saya itu terlibat gitu ya, ikut dalam proses belajar. Ya, jadi mereka diajak studi kasus, diajak supaya mereka cara berpikirnya terbuka, mau memberi masukan gitu ya. Kenyataannya nggak mudah gitu. Kenyataannya nggak mudah. Kita kasih reward pun ya ternyata tetap tidak menarik. Lalu dicari, kenapa sih gitu ya? Ternyata ada latar belakang. Ini nanti kan akhirnya berpengaruh ketika mereka bekerja gitu ya. Ketika mereka masuk bekerja, ya kemudian nanti SDM-nya kesulitan itu ya. Ini kenapa sih orang kok nggak bisa diajak untuk terlibat gitu ya di dalam proses bekerja gitu. Jadi menurut saya ada hal-hal yang memang harus dicari ke akarnya gitu. Bagaimana manusia itu mungkin nanti pengaruhnya terhadap budaya kita ya. Budaya kita itu kan tidak memberi kesempatan, tidak banyak memberi kesempatan gitu. Sehingga ketika mereka bekerja, mereka juga cenderung untuk tidak terpancing untuk terlibat gitu ya. Itu. Jadi cenderung menunggu gitu ya. Jadi persoalannya mungkin bukan sebatas itu, tapi bagaimana agar orang-orang itu di-empower gitu, karyawan di-empower ya. Karena mereka sebetulnya punya power, tetapi organisasi belum tentu bisa meng-empower atau atasan tuh tidak meng-empower gitu. Ya. Itu mungkin masalahnya. Jadi ada apa sih sebetulnya? Mungkin kita harus lihat dari sisi antropologi budayanya, kita harus lihat dari sisi sosialnya ya, sehingga
ketika dia sudah bekerja, ya lulus dari perguruan tinggi nilainya bagus gitu. Tapi ketika dia bekerja, udah pengalaman berapa tahun pun tidak bisa dia untuk apa tadi di engage gitu ya, nggak segampang itu gitu. Nah, itu barangkali yang anu ya. Jadi dari dunia pendidikan sudah terlihat itu tanda-tanda mereka tuh susah untuk diajak itu. Oke. Jadi kalau istilah di kebijakan tuh empowering gitu ya, empowerment. Iya. Oke. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Irwansyah. Ini menarik ya. Jadi ada hubungan antara empowerment dengan engagement ya. Jadi empowerment itu saya bilang tadi memang berhubungan dengan leadership ya. Jadi kalau leadership itu orang yang punya leadership yang bagus, seharusnya dia engagementnya juga bagus sehingga dia bisa mengempower orang lain yang ada di bawahnya sehingga bawahnya juga engagementnya bagus. Itu teori. Tapi dalam praktiknya tadi menurut Pak Irwansyah memang budaya kita itu tidak terbiasa. Saya kira benar Pak. Jadi memang ini suatu hal yang baru dan disinilah kita perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam artian menciptakan budaya empowerment supaya tercipta engagement. Wah, terima kasih nih Pak Irwansyah, bagus banget nih. Terima kasih Pak Irwansyah. Oke, Bu Feni mungkin masih ada lagi pertanyaan lain Bu? Silakan kalau ada. Ya, baik, terima kasih Pak Irwansyah dan Pak Hendra. Penjelasannya cukup menarik ya untuk malam ini. Saya sangat wow ya, terpukau dengan penjelasan juga dari Pak Irwansyah tadi mengenai empowerment. Mengenai empowerment dari rekan-rekan, apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya nih Pak, sedikit. Ya, silakan Bu. Sambil bercerita ya, karena kan kita bahas mengenai studi kasus yang terjadi di company masing-masing dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin sharing, monggo ya. Nanti selanjutnya kita sama-sama sharing. Diskusi sedikit mengenai empowerment, engagement, bagaimana kalau dalam satu company yang kecil, ruang lingkupnya, itu mungkin lebih mudah dikatakan bahasanya kita merangkul, menciptakan budaya yang cukup cepat ya, karena kan ruang lingkupnya tidak terlalu besar. Bagaimana dengan company group yang multi company ya, bisa dikatakan yang culture-nya cukup besar, dan kemudian ada hal-hal lain yang terkait dengan policy company sendiri atau corporate policy yang bisa dikatakan kaku, yang sangat kaku, karena jujur untuk company kecil mungkin lebih fleksibilitasnya lebih tinggi dibandingkan company yang sudah termapping secara structure ya yang cukup luas, dan akhirnya mereka punya fondasi atau fundamental perusahaan yang dibangun dari culture yang bisa dikatakan kaku ya Pak. Ini kan untuk menciptakan engagement itu agak bisa dikatakan tidak mudah lah. Saya tergambar bahwa ini company yang sudah punya culture tersendiri yang unik, tidak mudah ditemui di luar, tapi ketika orang-orang direkrut untuk join, kan mau tidak mau harus beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini gimana ya Pak, tips atau ada mungkin cerita sedikit mengenai hal ini ya, gimana kita mencoba mengubah atau mentransformasikan engagement ini di antara company yang cukup besar ya, luas lah istilahnya, secara grup maupun secara unit-unit bisnis. Bagaimana Pak? Terima kasih Bu. Saya punya pengalaman menangani change management ya. Jadi di dalam saya kebetulan pernah menjabat Chairman of Change Management di Antam ya. Chairman itu kalau di Amerika tuh komisaris Bu ya. Ini jabatan saya dari komisaris Antam Bu. Jadi memang jabatan yang saya agak-agak gila juga ini. Komisaris manajemen perubahan. Ini pernah saya alami dan saya nggak tahu di tempat lain ada atau enggak. Jadi pengalaman saya begini. Yang dilakukan adalah pertama kali kita itu menyatukan persepsi mulai dari level atas sampai katakanlah dari komisaris, direksi sampai ke level pesuruh tentang visi dulu.
What is our company vision? Kita ini mau kemana sih? Nah, pengalaman dulu waktu Antam melakukan perubahan, setelah IPO tahun 97 ya, Antam itu ditugaskan oleh pemegang saham karena 35% dari saham publik, ternyata 65% itu orang bule yang pegang. Jadi mereka itu maunya kita menjadi world class company. Padahal kan awalnya Antam itu kan perusahaan yang sangat birokratis, karena BUMN yang birokratis itu sebelum 97, sebelum going public itu benar-benar ya gimana ya, perilaku orang Indonesia yang sangat sulit berubah. Tapi dengan change management, perubahan itu pelan-pelan terjadi. Dengan adanya visi, mau nggak mau kita harus membangun budaya. Tadi yang menurut Pak Erwansa ya. Jadi visi, misi, strategi itu dikaitkan dengan budaya. Budaya apa sih? Maka budaya yang dibangun itu namanya pioneer, nilai-nilainya. Profesionalisme, integrity, harmony, excellence, and reputation. Dan nilai-nilai ini dioperasionalkan, kemudian dibikin workshop di setiap departemen. Dan pengelolanya adalah SR dan bekerjasama dengan bidang strategis. Nah, dengan adanya hal ini, dijelaskan bahwa profesionalisme adalah bla bla bla, integrity bla bla bla, harmoni dan seterusnya sampai reputasi. Maka semua pegawai itu paham, oh budaya yang mau dibangun adalah budaya pioneer. Sekarang ini sejak Erick Thohir megang tuh diganti dengan akhlak. Tapi saya kira nggak terlalu banyak bedanya antara akhlak dengan pioneer ya, karena prinsipnya kita sudah ada dulu pioneer sehingga untuk menerapkan akhlak pun tidak terlalu masalah gitu ya. Jadi ini transformasi Bu. Tentunya prosesnya ini dimulai dari atas dulu. Dari level komisaris turun ke direksi, dari direksi ke GM, GM ke manajer, sampai supervisor, sampai ke level bawah. Dan ini prosesnya ini terus-menerus workshop, training, dan dievaluasi setiap tahun. Untuk mengetahui sejauh mana perubahan budaya itu. Budaya itu diaudit, Bu. Zaman saya itu waktu megang learning center itu saya mengaudit dan cukup menarik ya. Jadi memang perubahan budaya itu nggak gampang, naiknya itu perlahan Bu. Jadi pada waktu awal tahun berapa ya, masih ingat benar dulu, tahun 2000-an awal itu masih levelnya katakanlah 50% ya, level pioneer kita, tapi 2 tahun kemudian 60%. Untuk 60% itu biayanya MM-an Bu, untuk training workshop. Sampai 5 tahun kemudian setelah saya megang learning center itu hampir 6M baru Bu ya. Budayanya sudah mulai kelihatan, pioneer itu. Bayangkan, merubah budaya. Dan di situ engagement itu termasuk salah satu di dalamnya. Engagement, empowerment itu termasuk salah satu nilai-nilai budaya yang kita bangun. Jadi memang proses transformasi itu nggak gampang dan biayanya mahal. Yang penting satu, komitmen dari SR itu harus ada. Dan SR itu benar-benar harus berani untuk, kalau kepada atasan dia mengatakan nggak cocok, ya katakan aja nggak cocok. Kalau cocok, dia katakan cocok. Jadi harus ada kompetensi, impact, and influence. Jadi orang SR itu perlu belajar tentang kompetensi juga, bagaimana mempengaruhi atasan, mempengaruhi orang lain, dan seterusnya. Jadi ini memang budaya yang tidak mudah, Bu. Tapi kalau kita punya kemauan, kita punya, terutama CEO dan direksi mau bikin program change management, insya Allah itu bisa terjadi, Bu. Tapi kalau tidak ada, ya kita nggak bisa. Jadi ini pengalaman saya. Demikian, Bu. Ya. Saya boleh masuk? Silakan, Pak Irwan. Thank you, Pak. Pak Irwan. Pak. Ya, maaf, saya potong Bu Feni. Ya, saya sebelum ini ya. Jadi gini ya. Saya dulu juga di BUMN ya. Saya dulu di BUMN konstruksi. Kemudian saya keluar ya, kemudian saya jadi staf ahli di perhubungan gitu ya, kemudian jadi dosen. Pengalaman saya di dalam merumuskan visi, misi, tujuan itu yang paling tidak mudah ya, dan itu tadi disampaikan oleh Pak Hendra ya. Orang boleh membuat istilah-istilah ya, terminologi tadi, akhlak dan sebagainya. Kenyataannya bohong.
BUMN, Menteri BUMN bilang akhlak. Justru di BUMN korupsinya tinggi, Pak. Jadi itu hanya sekedar sekedar simbolik. Yang penting yang penting ada. Lip service ya, lip service ya. Lip service, Pak. Tidak diterapkan, Pak. Iya. Itu yang ya maaf ya, saya agak sedikit ngomongnya ya. Konyol, Pak. Iya. Kelihatan akhlak, justru maling, Mbak, di BUMN. Iya. Teman saya tuh yang kena terakhir itu, yang di Waskita Karya. Saya bilang sama senior-senior saya, sama teman-teman saya, kalian bicara-bicara akhlak. Saya tahun 98, saya keluar, Pak, dari BUMN. Ya. Terakhir saya kepala cabang. Ya. Keluar saya. Saya bilang, kalian nih cuman lip service, saya bilang. Terakhir Erick Thohir bikin-bikin akhlak, anak buahnya maling, Pak. Iya. Itu yang paling jadi saya setelah jadi dosen gitu ya, saya pikir gini. Saya punya tanggung jawab nih terhadap mahasiswa saya. Kalau dia tidak disiplin, Pak. Jadi kata kuncinya di sini nih ada disiplin, ada ini ya, ada apa? Ada keberanian pimpinan untuk tidak populer. Iya. Ya, kalau tidak populer, Pak. Saya orang pertama yang membuat level SMP, Pak, yang karena saya gagal jadi tentara ya, Bu Feni, Pak Miki ya, saya gagal jadi tentara nih ceritanya. Jadi kalau tentara itu kan yang benar itu point of no return lah. Anda berangkat, Anda jangan pikir pulang gitu. Iya. Jadi kita di situ diajar konsisten, ya. Bagaimana menjalankan perintah gitu. Ya tadi ini kan kita ceritain dari perintah dari atas gitu ya. Setelah saya Lemhanas ya, saya ketemu dengan teman-teman saya yang bintang-bintang itu. Mereka juga nggak bisa, Pak. Apa yang terjadi? Hierarki itu jadi penting kalau di dunia militer. Disiplin itu jadi penting. Tetapi kenyataan dalam implementasinya enggak, Pak. Itu yang bikin saya, waduh ini gimana ini? Orang pasti marah sama saya. Kenapa? Karena saya guru ya. Kalau mereka nggak benar, pasti yang disalahin gurunya gitu ya. Itu, Pak. Jadi saya mengusulkan, mungkin kita perlu bikin seminar tentang bagaimana membangun mentalitas, Pak. Yang tidak gampang rapuh gitu. Setuju Pak Iwan. Iya kan? Setuju. Jadi Pak, saya bikin itu tadi Pak. Saya dulu kepala SMP yang pertama sekali membuat murid-murid itu semi militer, Pak. Lulus SD loh, Pak. Karena saya gagal jadi tentara, terus saya aplikasikannya ke situ. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Komitmen di situ. Saya jadi kepala SMP SMA di Solo, Pak. Ada seorang anak ya yang gemulai, Pak. Laki-laki gemulai. Saya suruh dia jadi komandan upacara, Pak. Pertama itu nggak mau, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kelas 3, akhirnya dia masuk tes apa, Pak? Tes Akademi Angkatan Udara, Pak. Karena dia lihat saya segitu ngototnya menganukan dia gitu. Jadi apa yang ini, Pak? Yang jadi penting? Figur, Pak. Ya, setuju. Figur itu penting gitu. Saya setuju juga, Pak. Jadi waktu orang tuanya tiba-tiba datang ke saya, Pak Irwan kan dosen di TNI, dosen di Polri. Saya mau tanya, kalau daftar di Akademi Kepolisian gimana? Saya bilang, Pak, siapa yang mau masuk? Saya bilang, ya anak saya. Dia bilang. Tapi akhirnya anaknya lulus masuk ke Akademi Kehakiman situ, Pak ya. Ada Akademi Imigrasi sama Akademi Pemasyarakatan. Yang penting saya katakan di sini, orang itu bisa dirubah kalau dia dipaksa, Pak. Sementara orang Indonesia tidak suka dipaksa, Pak. Ya. Mental, Pak, kalau dipaksa ya. Kebanyakan. Dipaksa tuh, jadi bagi mereka, Pak, kami kan bukan mau jadi militer. Yes, tapi Anda harus disiplin gitu. Jadi dipaksa ternyata. Nah, kita ya yang belum nggak tahu saya di psikologi itu gimana ya caranya supaya ada bagaimana caranya orang itu dipaksa, Pak. Dipaksa untuk sukses, dipaksa untuk ini gitu. Ya.
Sementara kan kalau kata pemaksaan itu pasti sesuatu yang tidak disukai gitu kan Pak ya. Iya, iya, iya. Pasti sesuatu yang ini. Begitu juga di lingkungan kantor Pak. Ya. Jadi kalau orang itu tidak dipaksa Pak, seperti apa yang tadi Bapak uraikan satu-satu itu, pengalaman saya itu nggak bisa Pak. Iya, iya, iya. Setuju Pak, setuju Pak. Jadi Pak sekarang Terima kasih Pak teori Iwan. psikologinya gimana tuh? Teori Ya, terima kasih Pak Iwan. pemaksaan tuh yang kayak apa? Gitu. Jadi itu tadi yang saya bilang, pengalaman saya itu dengan workshop Pak. Workshop itu artinya gini, misalkan satu nilai profesionalisme. Definisi profesionalisme itu adalah bagaimana seorang bisa bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipelajari di kampus supaya menjadi orang yang benar dalam menerapkan satu disiplin ilmu, misalkan begitu ya. Nah itu di workshop kan Pak. Kalau bidang finance seperti apa sih profesionalismenya? Di bidang SR bagaimana sih penerapannya? Di workshopkan terus-menerus Pak. Dengan di workshopkan terus-menerus, semua orang itu nanti kan dia paham, oh namanya di bidang SR itu harus begini, di bidang finance begitu, dan itu harus diaudit Pak, di-assess. Tiap tahun di-assess Pak. Dengan di-assess kan ketahuan, apakah terjadi peningkatan enggak levelnya dia itu dalam bidang profesionalismenya. Nah, tanpa adanya assessment, kita nggak tahu, Pak. Nah, jadi secara psikologis itu assessment, Pak, jawabannya. Jadi, dan ini adalah change management, Pak. Makanya nanti kalau misalnya Pak Irwansyah punya keinginan untuk membangun kepribadian, saya setuju berat, Pak. Kita bisa kerjasama, Pak. Kita bikin program pengembangan karakter, Pak, atau karakter building, entah di mana nanti, Pak. Nanti boleh kita kerjasamakan. Mungkin dengan Pak Miki juga, Pak Miki ya. Mungkin untuk yang akan datang kita bisa bikin Zoom-nya dulu nih, karakter building nih, Pak Miki nih, kalau Pak Miki setuju nih. Nanti mungkin Pak Irwan bisa jadi pembicara juga nih. Demikian salah satu. Siapa? Saya potong, Pak. Saya potong, Pak. Satu lagi kegagalan kita, Pak. Ya. Khususnya di BUMN gitu. Setiap pegawai baru setelah dia dites sudah dengan sangat ketat. Kemudian mereka masuk yang namanya bela negara atau apalah gitu ya. Dikirim ke Rindam, dikirim ke Kopassus, dikirim kemana Pak. Setelah itu nggak di follow up Pak. Begitu dia kembali ke kantor Pak, kelakuannya kembali lagi ke kelakuan Pak. Ya itu dia persoalannya. Iya kan? Jadi ya kita keluarkan uang banyak ya untuk pembinaan sumber daya manusia, ya dimiliterkan. Begitu dimiliterkan, mereka bilang ini militerisasi, gitu ya, nggak setuju gitu ya. Ya sekedar latihan baris, latihan apa. Secara mentalitas enggak Pak, enggak berpengaruh. Silakan mungkin nanti teman-teman di ini bisa buat satu penelitian ya. Setelah orang-orang itu dilatih kedisiplinannya, apa yang berpengaruh positif terhadap mereka setelah bekerja gitu Pak. Ya. Nah, satu itu. Kemudian tadi Menteri BUMN bikin akhlak maling juga Pak. Iya. Oke Pak, paham Pak. Padahal kita kan ya Jokowi bilang revolusi mental. Mana itu revolusi mentalnya? Iya. Jadi orang Indonesia ini suka bikin slogan Pak. Slogannya bagus-bagus, tapi implementasinya enggak seperti itu jelas, Pak. Nah, mungkin yang perlu nanti bagaimana membuat indikator keberhasilan tuh kayak apa sih? Iya, gitu ya. Orang seseorang dikatakan akhlak tuh kayak apa sih? Ada enggak evaluasinya gitu. Iya. Tiba-tiba nanti yang jadi direksi tim sukses gitu. Orang yang merintis karir dari bawah nggak dapat apa-apa Pak. Iya. Itu persoalan kita. Nggak tahu, saya minta pendapat juga nih Pak Miki dari tadi ketawa-ketawa aja. Siapa? Feni ya. Jadi teori sih mungkin kita tak jago lah gitu ya. Kalau saya mungkin karena praktisi, jadi saya berpikirnya yang praktis-praktis aja, yang implementatif gitu ya. Silakan Pak, terima kasih. Oke, Pak Miki, silakan Pak Miki, komentar. Nanti saya lanjutkan. Keren Pak kalau memang mau angkat tentang karakter ya. Memang itu ya kayaknya
kalau kita dia memang kurang ya Indonesia, karena ya itu seperti kata Pak Irwansyah itu semua slogan aja. Penerapannya si teori bagus, Indonesia banyak teori bagus ya, atau konsepnya bagus, tapi implementasinya itu yang kurang. Makanya itu perlu ada satu eksekusi ya. Makanya kita sangat hargai atau sangat ini anggap ini luar biasa presiden kita ya. Eksekusi itu yang perlu sebenarnya. Itu Pak tambahannya. Oke, makasih Pak Miki. Jadi saya kaitkan tadi dengan pengalaman change management Pak ya. Jadi terus terang saja dalam change management itu kan semua nilai-nilai itu kan dirumuskan dulu. Rumusan dasarnya apa? Tadi saya jelaskan pionir. Rumusan operasionalnya apa? Kemudian implementasi seperti apa? Kemudian untuk jalannya tuh diperlukan di workshop, training, dan juga dievaluasi Pak dengan assessment. Nah dengan demikian baru ketahuan Pak dalam 1 tahun itu improvementnya seperti apa. Jadi secara nggak langsung mungkin Pak Irwan saya pernah pengalaman demikian cara saya dalam mengembangkan nilai-nilai atau membangun karakter di Antam Pak. Jadi mungkin kalau nanti kita ingin lebih lanjutkan, saya kira bisa kita diskusikan lagi Pak untuk ke depannya. Saya setuju banget Pak, kita perlu bikin program mungkin di satu perusahaan kita coba dulu, uji coba. Yang jelas kalau Antam saya punya pengalaman, mungkin di tempat lain, mungkin apabila rekan-rekan lain masih butuh untuk di tempat lain, atau mungkin Bu Feni nanti bisa saja jadi apa ya, sponsor juga ya. Jadi fasilitator mungkin Bu Feni. Saya sih setuju-setuju aja ya Pak ya untuk membangun karakter Pak. Karena ini penting banget untuk ke depan untuk bangsa kita nih. Demikian dari saya Pak. Sangat apresiasi banget Pak untuk hal ini. Ya betul banget, apalagi kita budaya culture Indonesia ya. Ini cukup mendalam karena luasnya geografis kita yang sangat berpengaruh juga terhadap komunikasi, terhadap penghargaan. Ini sangat berpotensi banget. Iya. Terima kasih Pak Irwansyah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Open mic? Boleh? Ya. Bapak silakan, Ibu. silakan. Nih Pak Nur Arifin sudah open mic nih Pak. Silakan Pak Nur. Pak Arifin. Suaranya belum terdengar Pak Arifin. Pak Nur Arifin. Mic-nya sudah terbuka tapi suaranya belum tersampaikan ya. Silakan Pak Nur. Halo. Atau Ibu Yulia Retna? Pak Adi. Ya, mungkin teman-teman lain yang ada pertanyaan terkait dengan engagement ya, kesempatan ini kita bisa tanyakan ke Pak Hendra, narasumber kita. Ya, silakan. Ibu Herlina mungkin? Ada tiga narasumber yang bisa saling berdiskusi nih. Ada Pak Miki. Ini ada Ibu atau Pak ZZA nih, Ibu atau Pak ini? Bu Herlina ya. Bu Herlina ingin berbicara atau bagaimana? Pak Adi Yusrianto, Ibu Yulia Retna, mungkin apabila ada pertanyaan. Pak Nur Arifin tadi kalau mau open cam silakan. Atau yang lain open cam juga nggak apa-apa. Silakan. On speaker. Masih ada waktu sekitar berapa menit nih Bu? 5 menit ya? Kita masih ada waktu ya mungkin dikasih 10 menit ya. Oke, silakan. Oke. Sayang dilewatkan Pak. Di sini kebetulan ada Pak Irwansyah dengan public policy-nya yang cukup lumayan handal. Iya. Enggak lah. Karena saya pengalaman juga Pak, buat policy satu company itu tidak mudah, apalagi approval-nya panjang. Sudah jadi, sudah dibuat sedemikian rupa, tetap aja revisinya luar biasa Pak. Iya. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Bu Feni atau komentar silakan Bu. Untuk mancing yang lain-lain Bu, silakan Bu. Ya Pak, sebenarnya menarik banget kita bahas mengenai engagement ya, karena apalagi Indonesia ya, kita cukup luas banget. Sekarang kan juga banyak TBK yang di luar sana mulai bertebaran di mana-mana. Tapi apakah dengan suksesnya company, karyawan itu sudah cukup happy? Ya. Untuk bicara mengenai engagement, karena ini akan berkorelasi sekali dengan engagement. Iya.
Kan kita juga bisa melihat besarnya company atau megahnya company, tapi bagaimana di dalamnya gitu kan? Ini seringkali kita harus berkaca dengan kondisi-kondisi yang ada ya. Karena kebanyakan company itu terlihat gagah, tapi begitu di dalamnya rapuh karena banyaknya turnover yang cukup lumayan tidak terukur. Sehingga untuk bagaimana kita memaksimalkan potensi engagement itu sendiri, kita harus menciptakan budaya kerja yang lebih manusiawi, yang lebih mendekatkan diri satu sama lain, termasuk dari hal-hal yang berkaitan dengan change management, kemudian change of command, kemudian dengan budaya kerja yang lain, program-program yang bisa mensupport potensi karyawan untuk lebih keluar dan lebih cemerlang gimana. Terus seringkali company juga merasa kita perlu efisien dan tidak perlu adanya training, nggak perlu adanya pembekalan, cukup dengan efisiensi. Nah, tapi efisiensi di sini apakah sudah optimal untuk membangun karyawan lebih engage terhadap pekerjaannya, engage terhadap company-nya gitu kan. Seringkali lupa dengan hal-hal yang sekecil ini ya. Makanya perlu ada detail ya. Seorang perusahaan juga harus lebih terperinci mengenai hal-hal seperti ini. Kecil tapi perlu diperhatikan. Dan ini yang akan mempengaruhi seluruh jajaran ekonomi dari bisnis itu sendiri. Dan ini akan berpengaruh pada potensi profitabilitas. Karena turnover tinggi itu juga otomatis kan berpengaruh besar terhadap efisiensi cost atau cost employee ya. Ya, ini hal-hal yang sangat sulit kita dapatkan di luar sana. Di sini rekan-rekan mungkin ada pengalaman yang ingin di-sharingkan. Kita masih ada waktu ya sedikit. Pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas jika misalkan kita temui beberapa studi kasus, karena seringkali ada juga sebaliknya Pak. Jadi karyawan itu terlalu banyak menuntut, apalagi sekarang kan generasi-generasi yang cukup luas berkembang ya, generasi milenial, generasi Z, generasi-generasi yang merasa potensinya besar dan punya peluang untuk kemana-mana aja gitu. Jadi sometimes ini hal yang harus seimbang sih, maksudnya dalam arti kata tidak hanya dari sisi company yang dituntut, tapi dari sisi karyawan juga harus seimbang, menyeimbangi kebutuhan dari company sendiri kan. Itu sih Pak. Bisa saya Boleh, tanggapi Bu? Boleh Pak, monggo Pak. Izin Pak Endra, izin Pak. Silakan. Siapa? Jadi gini ya. Kenapa tadi Bu Feni bilang generasi Z, ada satu hal yang menjadi masalah ya. Ada generation gap ya. Di organisasi itu seorang direksi itu berapa tahun sih? 5 tahun misalnya. Kalau di BUMN 5 tahun. Kalau dia punya koneksi ya dia bisa lah dua periode gitu ya. Sampai sejauh mana pimpinan ini mau meneruskan generasi sebelumnya. Jadi ada budaya di lingkungan pimpinan itu ganti pejabat, ganti model gitu. Tadi dibilang visi gitu ya. Mereka nggak ngerti yang namanya visi itu nggak boleh dirubah-rubah gitu. Visi dibuat untuk long term gitu ya. Ya, saya kemarin di YouTube saya ada itu Bu, ya saya jelaskan visi. Waktu saya ngajar di Universitas Pertahanan saya katakan, ya visi itu nggak boleh dirubah-rubah. Coba sekarang Bu, ganti Panglima TNI ganti visinya, ganti Kapolri ganti visinya. Anak buah tuh bingung Bu. Jadi sekarang namanya presisi ya, waktu Kapolrinya sekarang Pak Sigit, Jenderal Sigit presisi. Waktu Pak Tito lain lagi. Jadi organisasi ini tergantung siapa pemimpinnya. Who is the leader? Who is the leader gitu ya.
Tidak pernah mereka mau misalnya meneruskan yang namanya visi ya silakan nanti di YouTube saya ada Bu ya, visi strategis namanya. Visi itu nggak boleh dirubah-rubah. Saya kasih contoh misalnya ya, Mahathir Muhammad buat visi 2020 di tahun 90-an sekian, menjelang tahun 2000. Lalu sekian puluh tahun beliau menjadi Perdana Menteri. Dia sudah rancang itu visinya. Industri otomotif Malaysia nanti sampai di mana? Industri anunya gimana? Pendidikan sampai di mana? Sampai di mana? Di kita enggak. Zaman Pak Harto iya. Itu yang namanya pelita. Tahap 5 tahun pertama apa, 5 tahun kedua apa, 5 tahun ketiga sampai itu. Kemudian ada teori tinggal landas ya. Jadi harusnya kita pada waktu tahun 98 tuh tinggal landas sebetulnya ya. Silakan dicek tuh teorinya siapa lupa saya. Di kita enggak. Jadi ganti pimpinan, ganti lagi gayanya. Anak buah ngikut lagi itu kayak gitu gitu ya. Jadi ini yang harus dianukan ya, ada pelatihan kepemimpinan itu yang begitu. Jadi orang Indonesia itu dia tidak mau meneruskan apa yang ini. Kalau memang bagus ya harusnya diteruskan. Kalau enggak ya dia buat lagi. Nanti yang itu bikin lagi gitu. Jadi kita tuh nggak punya apa pola yang mendasar gitu ya. Kita nggak usah bicara negara lah, bicara perusahaan lah gitu ya. Coba aja lihat. Tiba-tiba nanti direksinya siapa yang disukai oleh penguasa. Komisarisnya yang disukai oleh penguasa gitu. Mereka banyak yang nggak ngerti itu asesmen, mereka nggak ngerti itu ini. Ya. Jadi dulu saya pernah jadi tim asesmen juga gitu ya. Ketika kita tanya itu, komisarisnya nggak ngerti gitu. Gimana sih ini saya biarkan kita buat ya mulai dari kamus kompetensi kita buat terus dia bilang ini untuk apa sih gitu lah ini gimana sih gitu. Nah itu barangkali ya masalah-masalah di organisasi kita. Iya ya. Terima kasih Pak Itu Irwan. tambahan. Terima kasih Pak Irwan, Bu Feni ya. Jadi mungkin Pak Miki setelah itu mungkin saya komentar terakhir. Udah cukup sih. Kalau saya begini ya, dari Bu Feni dan Pak Irwansyah, nampaknya memang bidang SR ini belum menjadi perhatian para pimpinan. Itu aja intinya. Jadi mungkin sosialisasi dari bidang SR sendiri kurang. Komunikasinya dari SR ini kurang terhadap atasan, sehingga atasan itu nggak ngerti bahwa SR itu sudah maju, bahwa yang namanya organisasi itu sekarang ini sudah kemana-mana, kita masih di sini aja gitu loh. Jadi memang change management itu dibutuhkan, Pak. Tapi kan nggak semua orang paham change management itu apa. Nah, jadi memang artinya leadership tadi ya, menentukan sekali, Pak. Jadi leadership itu menentukan visi, misi, strategi, sampai change-nya itu seperti apa. Tapi kalau misalnya leadership-nya itu nggak jelas, visinya nggak jelas, change management-nya nggak jelas, ya udah runyam. Jadi saya kira itu aja komentar saya. Jadi memang untuk ke depan, kita perlu mensosialisasikan ilmu-ilmu SR ini lebih luas lagi, Pak. Itu aja, Pak, saran saya, Pak. Demikian, Pak. Betul. Setuju. Gimana, Pak Miki? Setuju ya, Pak ya. Oke, Bu Moderator, gimana Bu Moderator? Kita sudah jam berapa nih? Jam 9? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesediaan dan waktunya. Jadi kesimpulan dari malam hari ini penting sekali kita untuk memperhatikan perilaku dari rekan-rekan kita, perilaku dari tim kita, bahkan budaya kerja yang sudah ada, boleh kita tetap tingkatkan kembali budaya-budaya kerja, nilai-nilai company yang baik yang harus kita ciptakan adalah nilai-nilai yang selalu untuk berpositif ya, selalu tercipta atau ter-empower dengan rekan-rekan yang lain. Malam hari ini saya berterima kasih kepada Pak Hendra Kusnoto yang sudah sangat cukup komprehensif memperjelas bagaimana tentang engagement dalam satu company dan bagaimana meningkatkan engagement itu sendiri. Dan terima kasih Pak Irwansyah atas masukan, komentar, bahkan beberapa opini ya dari sisi policy atau public policy. Saya cocok banget saya dengan Pak Irwansyah nih, nanti mungkin kita bisa join, Pak. Iya, keren Pak. Pembahasan. Maaf ya, saya tuh orangnya kalau sudah itu emosional gitu ya. Wah, saya soalnya itu penting, Pak, itu ngalamin penting, hal-hal Pak. yang kayak gitu. Ya, tapi Ngalamin gitu. Jadi
Ya. Ya, jadi melihat kenyataan-kenyataan gitu ya, mengalami kenyataan-kenyataan itu. Iya, Ya, jadi iya. tahun 98 itu saya keluar dari Iya, iya. BUMN itu karena ya begitu itu. Karena gini Pak Irwansyah, saya lihat tuh orang idealis tuh seperti itu Pak. Jadi idealis tuh kadang-kadang memang harus emosional Pak. Iya harus gitu Pak, supaya realistis gitu kan Pak ya. Sisi-sisi yang menekankan ya, lebih kepada sisi-sisi yang penekanannya cukup sangat tegas ya Pak ya. Iya, iya, oke. Ya, change management ini penting banget dalam membangun empowerment, Iya. dalam membangun employee engagement, dalam membangun culture company juga penting sekali kita perhatikan dari leadership dan change management, komitmen dari manajemen sendiri, komitmen daripada top leader itu penting banget, dari top down ataupun dari bottom up itu sama-sama berkolerasi untuk saling energi membangun engagement atau company lebih engaged. Terima kasih untuk Pak Miki yang sudah berpendapat juga. Rekan-rekan, di akhir sesi ini kita mungkin ada foto bersama karena dari tadi saya lihat layar masih tertutup. Boleh open cam, kita dokumentasi ya di akhir sesi. Pak Nur Arifin, Bu Yulia, Pak Edi Murjono, thank you. Terima kasih nih, Bu Yulia Retna ya. Suaranya masih kecil itu Bu, sayangnya. Jadi saya harus pakai speaker. Headset. Oh, oke. Ya, sorry, saya minta maaf. Mungkin ini masalah laptop. Foto bersama, yang lain-lain tolong open cam. Ini Pak Nur Arifin, Ibu Yulia Retna, Pak Adi belum di open cam. Bu Herlina, Ibu Novika, boleh kita sebentar saja open camera untuk dokumentasi ya terakhir, untuk di akhir sesi malam ini. Oke, saya minta maaf kalau suara saya sedikit tidak terlalu jelas atau kurang dari penjelasan. Saya berterima kasih untuk rekan-rekan yang sudah sampai akhir sesi ya, masih sama-sama join. Oke, Terima kasih. Ya, Bu Yulia, thank you ya. Oke. Thank you. Semoga malam ini sangat bermanfaat untuk kita semua dalam membangun culture company dan membawa dampak yang lebih baik lagi untuk perusahaan di mana tempat kita bekerja ya. Terima kasih. Oke, menunggu rekan-rekan yang lain, terima kasih. Apakah kita sudah bisa mulai untuk dokumentasi karena masih banyak yang belum open nih kameranya. Ada yang belum ini, Ibu Novika, Ibu Herlina belum? Bapak apa Ibu Zaini sama Pak Adi Yusianto sama Pak Nur belum Pak? Bu Herlina, thank you ya Bu Herlina. Oke, kalau masih bisa on cam. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja ya dengan simbol atau pose kompeten. Ya, pose kompeten, modelnya gini ya kalau nggak salah ya. Oke, pose kompeten saya dalam hitungan ketiga. Saya mulai ya Bapak Ibu ya, siap-siap sebentar. Tunggu sebentar, 3, 2, 1, dengan salam kompeten. Iya, salam kompeten. Salam kompeten untuk teman-teman. Terima kasih semuanya. Malam hari ini luar biasa. Selamat malam teman-teman. Salam sehat. Selamat malam Pak Miki, Bu Feni, Pak Irwansyah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses, selamat istirahat. Terima kasih Pak Hendra semuanya. Sama-sama Ibu Feni, Pak Miki dan Pak Irwansyah dan lain-lain. Semoga sehat selalu, selamat istirahat. Iya, salam sehat semua. Pak Irwansyah, kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Irwansyah ya.